Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita bakal herping di wilayah persawahan lagi, dimana kemarin itu kita nemu ular macan air ya, Phenocropis melazostus. Karena emang di Indonesia sendiri penyebaran piscator sendiri nggak sampai Pulau Jawa ya. Jadi mungkin untuk kedepannya video-video bakal saya revisi lagi. Maaf ya, ini pencahayaannya cuma flash ya. Iya, flash ya. Iya, flash. Ini cuma flash dari HP dan mungkin kalau kualitasnya buruk mohon maaf. Karena memang saya sendiri pengen upgrade sebenarnya, tapi nggak ada dana. Oke, kita akan menuju ke daerah persawahan daerah sana, dimana di sana itu banyak sawah yang udah digarap ya. Meskipun begitu agak berbahaya juga sih, mengingat di daerah sini itu katanya ada ular welang. Oke, ikuti terus petualangan saya. Ini strom ini. Aktif agak kira? Aktif. Enggak ya? Iya lah. Lampunya gak mati. Kak lo kak. Oke. Ini yang berbahaya saat hunting malam ya. Jadi orang daerah saya menggunakan strom ini untuk membunuh tikus. Sebenarnya cara ini sendiri terbilang salah ya, karena cara ini sendiri kadang itu nggak pandang bulu gitu loh. Kenapa? Hewan apapun yang nyentuh ini otomatis mati. Bahkan manusia pun. Entah kenapa orang daerah saya itu malah lebih sering masang strom di daerah sini. Nggak belajar dari kesalahan masa lalu. Padahal meskipun tidak menggunakan strom seperti ini, biasanya kalau orang daerah sini itu ada yang pelihara burung hantu ya. Dan memang terbukti burung hantu itu ampuh untuk membasmi hama tikus. Daripada kita memasang strom seperti ini nggak kelihatan loh ini. Sumpah, ini mulai dari sana sampai sana. Strom semua ini. Sawah sebelah sini juga ada ini, lihat. Bisa kalian perhatikan kan? Bahaya ini kalau sampai nyala terus kita nyenggol ini otomatis ya modar. Tegangannya piro? Gak paham. Gak paham ya? Iya, kadang ngomong ngawur di atas ngono nang. Tegangannya tadi wong yo mate nyentuh ini. Oke, kita harus berhati-hati ya saat berburu di malam hari ini karena banyak banget strom dan ini untung aja nggak aktif. Di sebelah sana aktif semua strumnya. Oke, kita akan lanjutkan perjalanan. Mamamu gak kurang ya Nadif? Oke, kita bertemu belut ya, ukurannya cukup besar dan kita nggak ada alat untuk nangkapnya. Ini belut. Oke. Ini namanya buleng. Melbuleng. Iya. Putih. Lakar belut nih di senter ya muteng ngono. Iya ngono. Iya. Oke, kita lanjutkan perjalanan lagi ya. Kodok. Ini perjalanan. Oke. Mohon maaf ya karena pencerahan di sini itu menggunakan flash. Itu kalian bisa perhatikan teman-teman di belakang itu. Mereka semua menggunakan flash HP. Moga-moga kita nggak nginjek apapun ya di sini karena kata orang-orang itu ada ular weling besar di daerah sini. Oke. Nah. Kita akan kejar ya. Ularnya larinya agak cepat ya. Oke. Itu kayaknya gak berbisa. Gak berbisa ini. Ini di daerah saya sering dikira ular cabai yang berbisa. Padahal ular ini sendiri nggak punya bisa. Oke, kita akan lihat ini.
Cantik banget. Kalian bisa perhatikan kan? Pada bagian sisi dorsal atau atas dia memiliki warna kehitaman dengan strip-strip keorenan di antara kepala sampai pada ekor. Apa ini? Oh enggak sih. Warnanya agak memudar karena mungkin mutasi ya. Masih terbilang remaja ya. Ini adalah ular cabai palsu atau ular pipa. Dan nama latinnya adalah Cylindropis rufus. Dan dalam bahasa Inggris disebut red-eyed pipe snakes. Atau orang-orang para reptiler itu menyebutnya itu pipe snake ya. Ini agak becek ya di sini. Oke, kita ke tempat yang agak dataran aja. Review di sini aja ya. Nah, kalian bisa perhatikan kan? Ular ini merupakan ular dari keluarga Cylindropidae. Tapi entah kenapa sekarang dikelompokkan ke dalam keluarga Colubridae ya. Dan ular ini sendiri merupakan jenis ular kecil yang berhabitat di daerah persawahan, rawa-rawa. Ular ini sendiri merupakan jenis ular semi akuatik di mana mereka itu kebanyakan menghabiskan waktunya berada di antara perairan ya. Dan kalian bisa perhatikan sendiri. Pada bagian sisi atas ataupun dorsal dia memiliki warna hitam ya, hitam legam dengan strip-strip oranye. Saat masih kecil, ular ini biasanya oranye atau garis-garis oranye rata di sekujur tubuh. Tapi warna oranye ini perlahan akan memudar seiring bertambahnya usia. Dan pada individu dewasa sendiri warna oranye ini sendiri hanya terdapat pada pada bagian belakang kepala dan ekor. Pada sisi ventral dia memiliki warna belang hitam putih yang tidak beraturan. Dan ini sendiri yang membuat dia itu mirip dengan ular cabai. Padahal ular ini sendiri sama sekali tidak berbisa ya. Tapi orang di daerah saya itu sering menganggap ular ini ular cabai gitu loh. Sayang banget. Sebenarnya dia itu memiliki ekor tapi pendek banget di sebelah sini. Ini anusnya, pendek banget ekornya. Dan ketika merasa terancam, biasanya ular ini akan menggulungkan badannya dan menyerang menggunakan ekornya ini. Oleh sebab itu dia itu sering dikira memiliki dua kepala ya. Padahal ini kepala palsunya dan ini kepala aslinya. Kalian jelas nggak, sangat sulit banget membedakan antara kepalanya ini. Ini ekor, ini kepala. Hampir mirip banget. Pada bagian kepala dia memiliki bentuk agak mirip ular weling ya. Bentuknya itu agak bantet-bantet gimana gitu loh. Panjang dari ular ini sendiri kebanyakan 60 sampai 80 cm. Meskipun ada yang pernah saya temukan itu bisa sampai 90 cm, gede banget. Ini yang unik ya. Jadi ular ini sendiri merupakan jenis hewan hermaprodit atau yang bisa membuahi tanpa perlu pejantan. Jadi ular ini sendiri bisa hamil tanpa pejantan sekalipun. Dari sekian banyak reptil yang mereka itu nggak memerlukan pejantan untuk membuahi ya, dimana mereka ini bisa hamil dengan sendirinya. Jadi nggak perlu masuk ke fase-fase oh iya, mereka ini udah bisa hamil. Nah, ular ini sendiri merupakan jenis hewan ovovivipar, dimana mereka itu bertelur dan melahirkan. Biasanya sang induk itu akan menggendong telurnya di badannya, dan telur itu akan menetas di tubuh induknya gitu loh. Nah, dan bayi ini akan keluar seperti kayak melahirkan gitu loh. Padahal ular ini tuh menyimpan telurnya di dalam tubuh terus mengeluarkannya. Seperti kalian perhatikan ya, dia tampak nyantai di sini. Dia nggak ada reaksi gigit ataupun memberontak kayak ular kebanyakan ya. Karakter dari ular pipa ini sendiri relatif tenang ya. Dimana mereka itu meskipun wesian seperti ini liar loh ini. Nangkep di sini langsung. Dan karakternya itu loh, nggak gigit sama sekali. Jinak banget menurut saya malah. Emang karakter dari ular ini itu sendiri cenderung jinak ya dan jarang banget menggigit. Ular ini sendiri lebih sering menggulungkan badannya, kemudian menggunakan kepala palsunya ini untuk menyerang, untuk mengelabui musuhnya gitu loh. Saat musuhnya pergi, dia sendiri udah pergi gitu aja. Karena memang dia ini lebih sering bertahan ketimbang menyerang. Dan dengan karakter yang terbilang jinak seperti ini, banyak reptiler yang sangat suka untuk memelihara jenis ular pipe snake ini atau ular cabai palsu. Kebanyakan reptiler pemula yang nggak ada budget banyak, ya mereka itu memang lebih sering untuk memelihara jenis ular ini ya ketimbang ular-ular dari keluarga Colubridae. Saya nggak paham kenapa ular ini dikelompokkan ke dalam jenis ular colubrid. Padahal dulu itu dia itu dikelompokkan ke dalam
genus sendiri, yaitu Cylindropidae atau ular pipa-pipaan. Tapi entah kenapa dia ini mulai dikelompokkan ke dalam jenis ular kolubrid. Padahal bisa kalian lihat sendiri kan, ciri fisiknya nggak ada sama sekali miripnya dengan ular dari keluarga Colubridae. Dan bisa kalian perhatikan, dia itu bahkan nggak punya sisi ventral loh, atau sisi bawah tubuh. Ya mungkin karena kita itu lebih terpaku kepada jurnal penelitian luar ya. Karena memang kebanyakan kita itu memang copy paste dari Google untuk artikel dari beberapa jenis ular lokal di Indonesia. Ular ini sendiri merupakan jenis ular yang aktif saat malam hari atau nokturnal. Siang hari sendiri biasanya mereka ini tidur di antara tumpuk-tumpukan batu atau kayu. Dan kadang mereka itu menyelam ya di antara lumpur-lumpur. Ular ini merupakan jenis ular yang tidak berbisa dan memiliki tipe gigi berjenis Aegifla atau Aglipa, di mana mereka itu memiliki gigi yang membentuk seperti kail pancing yang menjorok ke dalam rahang. Dan fungsi dari taring-taring ini adalah untuk mencengkram mangsa. Ular ini sendiri memang tidak berbisa ya, jadi lebih mengandalkan gigitan untuk mencengkram mangsa. Dan ular ini sendiri juga mengandalkan lilitan untuk membelit mangsa agar gerakan mangsa itu terhambat gitu loh. Sisi dari ular ini sendiri terbilang licin ya, tapi meskipun begitu, ular ini sendiri bisa mencengkram belut dengan erat dan bahkan kodok-kodok yang licin. Bener-bener keren banget. Ya, daerah persawahan di daerah sini tuh udah mulai menjadi daerah perumahan. Dan apesnya, ular ini sendiri saat masuk ke daerah pemukiman sering dikira ular cabai dan sering berakhir dipentung sama warga sini ya. Sebenarnya ciri-cirinya cukup gampang sih. Kalau untuk ular cabai sendiri, mereka itu memiliki strip garis panjang mulai dari kepala sampai ekor dan mereka itu panjang banget. Untuk cara pertahanan sendiri hampir mirip dengan ular cabai memang. Mereka itu akan menggulungkan badannya kemudian menggerakkan ekornya ini, ekor-ekor palsu. Untuk sisi ventral sendiri memang persis banget seperti cabai, dimana baik ular pip snake atau ular pipa atau bisa disebut ular cabai palsu ini, mereka itu memiliki bagian ventral yang memiliki warna hitam putih yang nggak beraturan ya. Persis banget dengan ular cabai. Ular ini sendiri memang nggak berbisa ya, tapi karena warna tubuhnya yang mencolok, kebanyakan orang itu salah mengartikan ular ini berbisa gitu. Untuk makanan sendiri, biasanya ular pip snake ini atau ular pipa atau yang bisa kita sebut dengan nama ular cabai palsu ya. Kalau orang daerah saya itu nyebut ini tuh ular cabai gitu aja, padahal penamaan itu sendiri agak menyesatkan gitu. Apa ya? Kalau di daerah saya sendiri saya nggak pernah sih nemu ular cabai asli dari suku Elapid itu. Rata-rata yang saya temukan ini. Nah, hewan ini memakan katak kecil, ikan, dan beberapa vertebrata seperti kadang saya menjumpai ini tuh lebih sering makan belut ya. Karena di daerah persawahan ini banyak banget belutnya. Seperti tadi kita nemu belut dengan ukuran gede. Ular ini sendiri merupakan jenis ular pemakan belut. Jadi mereka itu biasanya itu lebih sering saya temukan itu memakan belut-belut kecil. Dan ini sendiri masih terbilang cukup remaja ya. Jadi, jika kalian menemukan ular ini, jangan dibunuh karena ular ini sendiri nggak berbisa. Dan meskipun memiliki kemiripan tubuh dengan ular cabai, tidaknya kalian tahu itu loh. Kalau strip dari ular ini tuh nyamping, kalau ular cabai itu mulai dari kepala sampai ekor. Oke, kita akan lepaskan ular ini lagi ke sana ya, karena di sini sendiri masih dekat dengan pemukiman penduduk. Dikhawatirkan ular ini sendiri masuk ke pemukiman. Ayo. Di sini becek banget ya, dan memang ini sendiri sawah yang barusan digarap tadi siang. Dan di sini becek banget. Oke. Karena di malam ini kita udah bertemu dengan salah satu ular yang cukup menarik itu daerah sini. Karena ular pip snake ini sendiri sering dikira ular cabai di daerah saya. Dan memang kebanyakan orang sendiri nggak tahu ya kalau jenis ular ini itu nggak berbisa. Oke, nah ini dia Paguban Burung Hantu atau tempat burung hantu itu bersandar ya. Jadi orang daerah saya itu selain mereka itu menggunakan strum, juga menggunakan burung hantu ini untuk membasmi hama tikus. Memang cara ini sendiri terbilang cara yang paling aman ya, dimana cara ini sendiri terbukti efektif gitu loh. Dan terus gak sana larangan ya itu dah apa? Strum ah? Oh no, sana larangan ya. Nah udah ada larangan, jadi mereka itu beralih ke cara alternatif ini sendiri. Meskipun ada banyak warga yang cukup bandel menggunakan strum juga. Oke, kita biarkan aja. Oh itu, oh kakak, bukan burung hantu.